menaksir, menerjemahkan KD yang ada di standar isi atau di peraturan menteri ke dalam silabus. Nah, di dalam silabus itu bisa terjadi misalnya jumlah KD yang katakanlah di kelas 10 semester 1 itu ada berapa? Nah, ada berapa Sarah di ini? Di kelas 10 semester 1 ada berapa KD? 9, Pak. Ada berapa? 9. 9. Satu semester. Yang kelas 10. Iya, Pak. 9. Kalau setahun berapa tuh? 18, Pak. 18. Nah, misalnya ada 18 KD. 18 KD. Yang menjadi pertanyaan sebelum kita mengembangkan materi ajar, 18 KD ini bisa berapa jam kita ajarkan selama setahun? Berapa jam? Berapa tatap muka? Berapa pertemuan? Berapa JP? Nah, jadi sebelum ke pengembangan materi ajar pokok, saudara harus juga mengenal apa itu tatap muka, belajar langsung. Sekali tatap muka itu berapa jam, berapa menit? Jadi motor lu stang nggak? Gitu. 1 jam pelajaran berapa menit? Sehingga kalau bahasa Indonesia itu seminggu dapat berapa jam seminggu? Misalnya bahasa Indonesia di sekolah tertentu, katakanlah sekolahnya Sarah, misalnya bahasa Indonesia itu dapat seminggu dapatnya misalnya seminggu 140 jam. Maaf, salah. 140 menit seminggu. Berarti kalau 1 JP-nya itu 30 menit, berarti ada 4 JP kan? Kalau 140. Kalau ada 35, satu JP 35 menit. Berarti satu pertemuan ada 70 menit. Kalau seminggu 2 kali, berarti ada 140 menit. Ada 140 menit. Nah, 140 menit itu seminggu. Kalau efektif pembelajaran, misalnya kita hitung 1 semester itu ada berapa minggu? Kalau 1 semester itu 6 bulan, berarti 6 kali 4. 6 kali 4 berarti 24 minggu. 24 minggu itu ada hari libur nggak? Berarti ada hari libur. Berarti yang efektif berapa kalau 24? Katakanlah efektif misalnya 20 minggu. Kalau 20 minggu efektif, seminggu 2 kali pertemuan, berarti ada 40 pertemuan. 40 pertemuan 1 semester. Nah, sekarang tadi itu ada 9 KD. 9 KD itu cukup gak? 20 kali pertemuan tuntas gak? Itu 1 KD kan tadi 9 ya, Sarah ya? Ya, Pak. 9 itu kan ada pasangan kan, KD 3, KD 4 kan? Berarti 9 kali 2 berarti 18. Nah, 18 ada
Satu KD itu kan berarti KD 3, KD 4-nya belum. Artinya apa? Artinya yang mungkin terjadi jumlah jam yang ada di sekolah itu tidak mencukupi untuk mengajarkan semuanya secara 9 KD. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana kita mengembangkan materi pembelajaran bahasa Indonesia kalau jam pelajaran yang ada itu kayaknya tidak mencukupi untuk mengajarkan semua materi yang ada di. Belum diisi. Nah, oleh karena itu, sebelum mengembangkan materi, guru atau majelis musyawarah guru mata pelajaran itu bisa memilih-milih mana KD yang diambil begitu. Nah, namanya KD esensial, KD-KD yang pokok. Ini saya share materinya ya. Karena materi yang kemarin juga belum saya share di hulu ya. Belum, lupa. Ntar saya masuk ke hulu dulu berarti ya. Anjir. Gue berasa dipanggil. Sebelum saya lanjut supaya tak lupa. Saya masuk ke hulu dulu. Hah? Mulai masuk ke kelas 5B. 5B itu pertemuan kedua kemarin yang sudah Siapa? Duduk. bentar ya biar ini kelihatan saya share. Yaudah lu sini aja ya. Ya kemarin yang belum saya share itu di sini. Pertemuan kedua materinya kontekstualisasi file tambahkan kayaknya nggak bisa diisi sambil jalan ini. Nggak bisa diisi sambil layar. Oh bisa ini ya. Nah ini kemarin itu yang belum kita share itu materi tentang kontekstualisasi materi aja. Kemarin yang belum kita tampilkan choice kontekstualisasi dan penyusunan materi yang belum ada kemarin.
tulis ini saya. Nah, nanti bisa dibaca. Ini sekarang saya jelaskan. Sudah di-upload materinya. Kita ke materinya. Bisa terlihat? Tidak bisa, Pak. Bisa ya? Tidak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya, berarti harus ulangi share-nya. Share screen-nya. Nah, kita sekarang lanjutkan ke pengembangan materi ajar. Nah, yang pertama tadi rumusan jam pembelajaran. Jadi berapa banyak materi yang kita harus sampaikan, kita ajarkan kepada siswa, baik secara semester maupun tahunan, itu kita bisa melihat penggabungan atau keselarasan dari pertama jumlah jam pelajaran dengan KD yang akan disampaikan. Makanya saudara harus mengenal istilah-istilah ini ya, supaya bisa nanti mengaplikasikan pengembangan materi. Pertama, tatap muka atau TM. Umumnya tatap muka itu terdiri dari 2 JP. Apa itu 2 JP? 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran ya. Jadi nanti ada pertanyaan, ini KD sekian berapa JP, nanti begitu. Ini KD sekian berapa JP? Berapa JP? Berapa jam pelajaran? Nah, SMA itu 1 JP itu antara 35 sampai 40. Ada yang tahu? Berapa? Sarah? 40, Pak, biasanya. 40 ya. 40. Kalau maaf. 40. Kemarin itu karena pandemi itu ada yang 30 ya, karena kebijakan. Tapi standarnya 40. Jadi kalau 40 1 JP berarti 1 TM itu berarti berapa menit? 80 menit. Ya. 1 JP 1 pertemuan 80 menit. Kalau seminggu 2 kali bahasa Indonesia di sekolah saudara, berarti seminggu ada 160 jam. Ya kan? Misalnya seminggu ada 2 tatap muka. Misalnya belajarnya hari Senin dan hari Kamis. Ya. Berarti 1 kali tatap muka kan dia 80 menit. Berarti kalau kali 2 pertemuan misalnya ini namanya apa ya? Supaya jelas ini pertemuan, istilah pertemuan itu atau tatap muka itu ya sama gitu, tatap muka. 1 pertemuan artinya 1
satu pertemuan terdiri dari 2 JP. Berarti satu pertemuan isinya 80 menit. 80 menit. Kalau 2 kali seminggu, misalnya, berarti ada 160 menit seminggu. Ada 4 JP ya berarti ya, kalau 2 kali seminggu. Pernah ingat nggak pengalaman belajar bahasa Indonesia dulu di SMA? Berapa kali seminggu? Dewi Sinta, masih ingat nggak? Masih, Pak. Berapa kali seminggu belajar bahasa 2 Indonesia? kali. 2 kali ya. Iya. Berarti kalau 2 kali, kalau 40 menit, 1 JP-nya itu 80, berarti sekitar 160 menit seminggu. Ya. Ya, katakanlah kita simpulkan 100. Ini kan misalnya bahasa Indonesia berapa JP setiap minggu. Nah, tadi itu kan 4 JP kan? 4 JP berarti harusnya di sini, tadi ini SMP ya. Harusnya di sini 160. Nah, 160. 160. Kalau satu semester itu ada berapa bulan? Katakanlah misalnya semester itu 6 bulan. Tapi 6 bulan itu berarti 4 minggu, sebulan kali 6, berarti ada 24 minggu. Dipotong libur-libur, katakanlah minggu efektif 20 dari 24 ya, Dewi ya. Kan satu semester 6 bulan. Satu bulan kan ada 4 minggu kan. Nah, kalau dipotong libur-libur, tanggal merah segala macam, katakanlah kita ambil efektif itu berapa? 20 minggu lah ya, satu semester 20 minggu. Berarti kalau 20 minggu, satu semester ada 20 minggu, berarti 20 minggu kali satu minggunya berapa tadi? Satu minggunya 8 JP. 8 JP itu 160 ya? Ya. Iya, Pak. Berarti kali 160. 160 kali 20 ada berapa itu? Ini tadi 40. Berapa? 102, 160 kali 20? 3.200, Pak. Nah, ya, berarti ada 3.200 menit ya. 3.200 menit. 3.200. Nah, pertanyaannya 3.200 menit itu bisa nggak menyelesaikan KD kelas 10 semester 1 itu ada berapa KD, Sarah? Kelas 10 18, Pak. 18. Itu setahun itu kali. Iya, kalau 2 semester 18. Nah, berarti ada 9 ya. Kasih ya, Pak. Ya. Ada 9 kan berarti kan? 9. 9 KD ini kan terdiri dari KD 3 dan KD 4 kan? Ya sama saja. Kalau dikali 2 Iya, makasih, sama Pak. dengan 18 KD juga sama. Karena kan ada KD 3 dan KD 4, 18. Nah, sekarang pertanyaannya 18 KD ini cukup
pelajaran. Satu pertemuan kan berarti bagi 2 sebenarnya kan 40. Berarti ada 40 pertemuan ya. Ada 40 pertemuan selama 1 semester, benar? Dewi, 40 pertemuan. 80 JP nih. 8 kali 4 betul ya? 32. Iya Pak, 8 kali 4, 32. Ini benar nggak ini 40 tatap muka, 40 pertemuan benar nggak? Selama 20 minggu. Iya Pak. Iya Pak. 40 pertemuan. Aku Berarti kalau 1 minggu, berarti kalau 40 bagi 18 ini kan bisanya misalnya, ya cukup ini ya, karena 20 minggu kan, 20 minggu misalnya 1 minggu, 1 pasang kali cukup ya. Ada 2 yang kosong ya, berarti ya. Kan 20, 18 ya. Berarti cukup kan? Asumsinya cukup. Kalau 20 minggu dengan 18 atau 9 kali berpasangan. 9 kali berpasangan kan? 9 ini kan ada KD 3 kan? 3 dan 4 kan? Dan 4. Ya, betul Dewi ya? Dewi betul ya, Dewi Sinta? Ada kali 3 dan 4 kan? Iya Pak, betul. Nah, berarti kalau 20 minggu misalnya ya 1 minggu 1 KD bisa. 1 minggu 1 KD. Kalau 1 minggu 1 KD misalnya berarti semuanya ada 18 minggu. 18 minggu. Masih sisa 2 minggu. 2 minggu atau masih sisa 4 pertemuan kalau ada yang mengulang atau gagal kan. Nah, jadi ini asumsinya cukup. Kalau dilihat dari sini asumsinya cukup. Jadi artinya cukup waktu 20 minggu untuk menyelesaikan ya 9 KD berpasangan yang ada di kelas 10 semester 1. Berarti ini apa? Berarti ini semua materi akan diajarkan di semester 1, semuanya diambil. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau waktunya nggak cukup? Nah, waktunya tidak cukup misalnya. Ketersediaan minggu, katakanlah misalnya tahun berapa itu banyak sekali libur. Tanggal merah banyak, hari minggunya setiap hari minggu. Jadi misalnya cuma ada katakanlah 15 minggu untuk 9 KD. Itu kan sama sekali nggak cukup. Itu kita rojak dulu nggak? Apa gimana? Jadi bagaimana mencapai materi itu yang materi dengan waktu yang nah ini yang saya mau sampaikan. Kalau tidak cukup, maka untuk mengembangkan materi kita bisa memilih KD yang esensial namanya. Yang penting-penting saja gitu, Dewi Sinta, paham ya? Nah, jadi dari yang 9 itu nanti kita pilih saja yang esensial namanya, yang penting saja. Kalau misalnya jam pelajaran tidak mencukupi, maka kita hanya mengambil KD esensial. Apa yang dimaksud dengan KD esensial? Yaitu KD yang sama sekali belum pernah diajarkan sebelumnya. Misalnya kelas 10 ya, kelas 10. Berarti KD yang kita ambil ini sekali lagi ya, ini karena waktu nggak cukup ya. Karena waktu nggak cukup, maka guru harus menentukan KD
KD mana yang diambil dan KD mana yang dibuang atau tidak diambil. Nah, KD yang diambil itu namanya KD esensial atau KD pokok. Apa yang dimaksud dengan KD esensial? KD esensial itu adalah KD yang sama sekali belum pernah diajarkan sebelumnya. Sebelumnya itu di mana? Mungkin di kelas 9, kelas 9 atau kelas 8 atau kelas 7. Jadi cara guru memilih materi ajar yang waktunya tidak cukup itu juga harus mempertimbangkan atau melihat KD-KD yang ada di kelas sebelumnya. Kansa kelas berapa sih? Jadi kalau kelas 10 Oh kelas 3 bukan kelas 4. Lagi libur. Bukan kelas 4. Udah sekolah online ya? Dadah. 9 atau 8. Atau juga sebaliknya, mungkin di kelas di kelas 11 dari ini enggak. Kalau misalnya di kelas 11 enggak ada, di kelas 12 juga enggak ada, di kelas 9 8 juga enggak ada. Nah, berarti inilah KD esensial harus diajarkan karena dia bersifat materi yang sangat baru, bukan materi lanjutan. Bukan materi lanjutan. Materi lanjutan itu begini, misalnya sekarang ini misalnya siswa misalnya menjelaskan struktur dan kaidah teks anekdot misalnya. Ini kan sudah langsung ke struktur dan kaidah. Sementara pengertian teks anekdot belum disampaikan. Nah, kenapa ini KD langsung ke struktur dan kaidah? Mungkin di materi sebelumnya itu sudah ada pengertian teks anekdot. Jadi ini namanya materi lanjutan, KD lanjutan. KD sebelumnya itu tentang pengertian teks anekdot misalnya. Nah, KD yang sekarang ini berarti kaidah dan struktur dan kaidah teks anekdot. Nah, untuk menjelaskan asalnya ini saya contohkan gini ya. Saya lompat dulu ke sini supaya mencontohkan ini apa yang dimaksud dengan esensial. Iya, adanya tuh di sini. Nah, seperti ini. Saya besarin ya. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa. Ini kan KD-nya ini langsung memahami struktur dan kaidah teks anekdot. Ini asumsinya berarti sebelumnya sudah pernah diajarkan tentang pengertian teks anekdot. Karena di sini kan langsung memahami struktur dan kaidah. Gitu. Jadi asumsinya itu gimana siswa bisa langsung ke diajarkan tentang struktur dan kaidah sementara pengertian teksnya belum. Berarti KD ini adalah KD lanjutan. Berarti KD ini adalah KD lanjutan. Paham ya? Dewi Sinta ya. Ini lanjutan ya. Nah, sebelumnya itu sudah ada materi tentang pengertian teks anekdot. Itu dimaksud dengan KD lanjutan. Nah, kalau ada KD lanjutan sebetulnya itu bukan termasuk KD esensial sebetulnya. Karena sebelumnya sudah pernah diajarkan. Nah, kita maksud dengan KD esensial itu adalah KD yang baru. Nah, KD yang betul-betul. Nah, kalau materi lanjut itu seperti tadi. Misalnya sebelumnya diajarkan tentang pengertian, selanjutnya diajar tentang struktur dan kaidah. Nah, itu tidak termasuk KD esensial. Kalau KD esensial itu sebetulnya betul-betul materi yang baru, belum pernah diajarkan. Nah, jadi caranya itu kalau misalnya nanti jamnya nggak cukup, jadi KD yang diambil itu KD esensial yang belum pernah diajarkan maksudnya itu.
Nah, itulah esensial. Tetapi kalau misalnya waktunya cukup, ya nggak usah. Ambil semua aja kan, namanya juga cukup kan waktunya kan. Ini kalau istilah KD esensial ini muncul kalau waktunya tidak mencukupi. Sehingga materinya materi-materi yang esensial. Yang pokok-pokok saja, yang penting-penting saja. Tapi kalau tidak ya semuanya. Itu maksudnya ya. Mudah-mudahan paham sampai situ. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan sumber materi? Ya. Jadi, materi itu ada pada pencapaian kompetensi. Kenapa pencapaian kompetensi? Ya. Saya besarkan aja ya. Karena standar isi itu berisi kompetensi dasar, kemampuan dasar. Kemampuan dasar, kalau dilihat jenisnya, itu ada kemampuan dasar pengetahuan, kemampuan dasar sikap, dan kemampuan dasar keterampilan. Jadi guru harus bisa menemukan ketiga-tiga kompetensi ini yang ada pada KD. Gitu. Jadi KD itu sebetulnya mencerminkan kompetensi KD itu. Ya kan namanya juga kan kompetensi dasar. Ada berapa jenis kompetensinya itu? Ada 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi di setiap KD itu bisa saja terdapat sejumlah pengetahuan, sejumlah sikap, dan sejumlah keterampilan. Ini teorinya begini. Ya. Jadi di setiap KD itu bisa terdapat sejumlah pengetahuan, sejumlah sikap, dan sejumlah keterampilan. Pertanyaan ada berapa? Ada berapa pengetahuan, ada berapa sikap, dan keterampilan? Itu nanti kita analisis selanjutnya. Tapi KD pasti mencerminkan ini. KD itu pasti mencerminkan kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, maupun kompetensi keterampilan. Sebelumnya K13 itu seperti ini penampilannya itu. Meskipun ada KI, tetap KD itu lengkap. Tetapi setelah tahun 2017 itu performance-nya berubah, ya. Seperti sekarang Permen 37 itu cuma ada KD 3 dan KD 4 kan? KD 1 dan 2 tentang sikap ini tidak lagi muncul sebagai KD. Nah. Jadi jawabannya bagaimana kalau misalnya di KD tidak ada sikap? Padahal di evaluasi kan ada, evaluasi sikap kan ada kan? Saya beri contoh. Saya beri contoh. Sebentar ya, saya cari dulu supaya lebih jelas. Sini ada enggak?
Ini contoh RPP pembelajaran yang terbaru. Terlihat ya? Sarah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Penilaian sikap. Ada penilaian sikap, tapi KD-nya kan nggak ada. Ya, Dewi Sinta kan? KD-nya kan nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Yang ada cuma KD pengetahuan dan keterampilan kan? Iya. Tapi tetap dievaluasi. Nih. Contoh RPP ini kan, ini ya. Penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian sikap. Penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan. Kenapa bisa ada penilaian sikap tapi KD-nya tidak ada nih, ya. Saya kembali ke sini. Nah, kita lihat. Nah, KD-nya cuma ini, pengetahuan dan keterampilan. KD sikapnya nggak ada. Jadi pertanyaannya begini, di mana materi pembelajaran sikap itu berada? KD-nya nggak ada. Nah, materinya juga nggak ada. Coba lihat, materinya juga nggak ada. Kita lihat, materinya nggak ada. Ini materi pembelajaran kan? Yang ada cuma ini tentang ceramah ya. Yang ada cuma beberapa video ceramah, unsur ceramah, cara memahami ceramah, memahami unsur-unsur ceramah. Tuh, pertanyaannya, materi sikapnya kok nggak ada tapi evaluasinya ada. Gimana menjawabnya itu? Apakah guru tidak mengajarkan lagi sikap tentang Tuhan dan tentang manusia, misalnya, pertanyaannya. Gimana menurut pendapat Dewi Sinta misalnya? Kok ada evaluasi tapi kok nggak ada materinya tentang sikap? Ya, izin menjawab ya, Pak. Ya. Kalau saya kan ketika pembelajaran berlangsung itu guru melakukan itu, Pak, melakukan melakukan observasi kepada peserta didik. Terus kenapa kok materi sikapnya itu tidak ada? Sebenarnya masih tetap ada. Guru itu jadi di kelas tetap mengajarkan mengenai sikap yang baik begitu, Pak. Pertanyaannya, caranya bagaimana kalau materinya nggak ada? Biasanya menggunakan itu, Pak, memakai contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajari sikapnya itu. Baik, ya, terima kasih ya. Kalau Sarah gimana, Sarah? Ada pendapat? Sarah Asifa? Ya, Pak. Ya. Jadi evaluasinya ada, tapi materinya nggak ada tentang sikap. Kalau menurut saya, sikap itu kan bisa dinilai dari pembelajaran sehari-hari ya, Pak. Jadi selagi guru memberikan pembelajaran kan saya bisa melihat sikap sang peserta didik gitu, Pak. Ya, sama ya, benar. Jadi materi sikapnya masuk di sini. Saya tunjukkan. Nah, masuk di proses. Misalnya ini ada nggak ya? Kalau ini dia nggak ada. Nah ini, misalnya gini, bisa dibaca Dewi Sinta, bisa lihat ya. Peserta didik memberi respon dengan salam dan berdoa, kan gitu. Jadi kalau guru menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah masuk sikap religius. Tidak ada materinya kan? Nah, jadi apa namanya? Jadi namanya adalah pembelajaran tidak langsung, Dewi Sinta. Paham ya? Pembelajaran tidak langsung. Artinya tidak langsung ada materinya. Tidak langsung ada materinya, tetapi sikap itu masuk di dalam proses seperti ini. Peserta didik dan guru melakukan presensi, ini disiplin, siapa yang hadir, siapa yang tidak. Nah, jadi meskipun tidak ada KD-nya, tetapi tuntutan
sikap itu ada pada pembelajaran tidak langsung. Jadi tetap ada dalam proses. Oleh karena itu maka tetap dinilai, ada penilaiannya meskipun tidak ada materinya. Karena dia ada di proses. Jadi yang pertama itu ada di proses seperti ini, misalnya peserta didik memberi respon dengan salam. Misalnya guru memohon salah seorang memimpin doa. Ini kan sudah berarti sudah ada sikap terhadap Tuhan. Atau juga nanti misalnya materinya kita juga memberi contoh-contoh tentang keagamaan, itu juga bisa. Jadi tidak langsung ya, yang penting yang harus diketahui Sarah. Jadi KD sikap itu tidak langsung dipelajari, tidak pembelajaran langsung, tapi dia tidak langsung ada di proses atau ada dikaitkan dengan materi. Nah itu yang penting. Paham ya? Ya, jadi meskipun tidak, jadi materi itu sebetulnya dikembangkan ya tidak hanya KI 3 dan KI 4. KI ya KI 1 2 juga iya, cuma dia tidak masuk dalam materi, dia masuknya dalam proses. Jadi pembukaan, begitu juga penutup. Misalnya di sini ada contoh, misalnya penutup dengan doa, mana ya, ada nggak penutup? Peserta didik, mana ada lagi doa nggak? Nah ini, peserta didik dan guru menutup kegiatan pelajaran dengan mengucapkan rasa syukur. Masuk ya? Masuk? Dewi ya? Dewi masuk ya? Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini masuk religius lagi. Jadi materinya tetap ada, tetapi tidak langsung. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Yang pengembangan materi sikapnya, ini supaya jelas. Jadi jangan sampai nanti ngajar mengembangkan materi, tidak mengembangkan KI 1 dan KI 2 gitu ya. Hanya KI 3 dan 4 aja, enggak begitu. Guru itu harus tetap ada meskipun dia sifatnya tidak langsung gitu. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Paham ya? Nah, jadi pengembangan materi pembelajaran itu tidak hanya KI 3 dan 4. Meskipun itu KD-nya hanya 3 dan 4, tetapi harus ada tetap KI 1 dan 2. Cuma KI 1 dan 2 itu pengembangan materi pembelajarannya masuk pada proses langkah-langkah pembelajaran. Kalau misalnya ditanya, apakah itu juga materi? Lah, ya itu juga ini pengembangan hasil belajar, karena kan evaluasinya ada. Gimana mungkin kita mengevaluasi sesuatu yang tidak kita ajarkan? Jadi tetap ada pada, cuma dia tidak berbentuk pembelajaran langsung seperti KD 3 dan 4, tapi adanya di pembelajaran tidak langsung. Jadi supaya saudara mengetahui bahwa berdasarkan kaidah-kaidah pembelajaran itu tetap diajarkan tentang sikap yang sekarang diistilahkan dengan PPK, program pengembangan karakter, program pengembangan karakter. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, jadi tetap sebetulnya itu KD itu memuat kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kecuali sikapnya itu dia keluar sebagai pembelajaran tidak langsung. Nah, karena ini kan, karena kompetensi inti itu kan harus ada KI 1 dan KI 2.
Nah, meskipun tadi KD-nya sudah ada KD 3 dan KD 4 sebagai implementasi dari KI 3 dan KI 4, KI 1 dan KI 2-nya masuk dalam pembelajaran tidak langsung namanya. Nah, jadi diajarkan dalam proses menyampaikan doa, mungkin juga mengaitkan dengan ayat tertentu. Nah, sehingga tetap dievaluasi keterampilan, kompetensi, sikap ya. Nah, ini tadi yang kita bicarakan tadi. Jadi KI 1 dan KI 2 itu menjadi pembelajaran tidak langsung ya, Dewi ya. Nah, tidak langsung karena di SI hanya ada KI 3 dan 4. Jadi tetap saja materinya diajarkan secara proses. Nah, KI 1 dan KI 2 dimasukkan dalam proses pembelajaran seperti tadi, salam, berdoa, bersyukur, atau juga bisa dikaitkan dengan materi pembelajaran. Nah, ini namanya pengembangan pendidikan karakter. PPK. PPK. Pengembangan atau program pendidikan karakter atau pengembangan pendidikan karakter ya, coba. Cari dulu istilahnya yang benar apa. PPK. Oh, nggak ada PPK ini. PPK singkatan dari kalau nggak salah itu PPK pendidikan Penguatan, Mbak. Penguatan ya, benar ya. Penguatan pendidikan karakter. Nah, itu yang saya cari itu. Nggak keliru. Jadi bukan pengembangan, penguatan. Penguatan. Benar, makasih. Itu maksudnya. Jadi karena dia sifatnya penguatan, makanya dia adanya di proses, ya. Karakter, ya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi materi tentang sikap terhadap Tuhan dan sikap terhadap sosial itu tetap ada, ya, meskipun tidak ada KD-nya. Nah, dia bentuknya penguatan pendidikan karakter. Jangan sampai lupa itu ya. Jadi nanti yang dikembangkan hanya KD 3 dan 4. KI 1 dan KI 2-nya kemana? Nah, ada di penguatan pendidikan karakter. Nah, sebelum ke sini kita bicara dulu soal hasil belajar. Nah, melanjutkan. Jadi yang dikembangkan di dalam pembelajaran itu adalah ini, ya. Mengembangkan development of new knowledge, ya, pengetahuan baru. Makanya tadi kalau misalnya jabnya tidak cukup, boleh saja memilih KD-KD yang materi esensial yang baru, ya. Jadi mengembangkan knowledge baru, skill baru, atau sikap yang baru terhadap individu siswa yang belajar. Ini berdasarkan interaksi dengan pembelajaran atau sumber belajar, yaitu buku, materi, atau sumber-sumber belajar lain, ya. Nah, ada berapa jenis kompetensi itu dalam belajar? Ya, ini tadi ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Ya, ini berdasarkan penelitian atau rumusan dari
Benjamin F. Bloom, terkenal ya. Mode sebentar. Berita. Ya, maaf tadi itu sambil jawab. Ini ya. Kita lanjutkan. Jadi di setiap KD itu selalu tercermin sebetulnya kompetensi atau kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif ini kemudian yang menjadi dasar pengembangan bahan atau materi ajar ya. Nah, meskipun memang di dalam diri siswa, dalam diri manusia itu kompetensi itu saling interrelatif ya, saling terkait sebetulnya ya. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi pengetahuan dapat memberikan arahan kepada perbuatan yang benar psikomotor itu. Nah, tapi dalam proses pembelajaran bisa dipisah-pisah. Ini belajar kognitif, ini belajar afektif, ini belajar psikomotor. Meskipun pada akhirnya perbuatannya itu satu, ya. Berbuat karena tahu dan karena ada keinginan. Perbuatan, ya. Nah, selanjutnya tingkat pengetahuan atau tingkat kemampuan kompetensi pengetahuan menurut hasil penelitian atau rumusan dari Benjamin S. Bloom. Ini terkenal, namanya taksonomi Bloom ya. Cukup terkenal dan sampai sekarang masih menjadi dasar perumusan pengembangan perangkat-perangkat pembelajaran masih digunakan ya. Yang pertama kognitif. Kognitif atau pengetahuan itu terdiri dari C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis,
C5 sintesis, dan C6. Jadi pengetahuan yang tertinggi itu adalah evaluasi. Sudah ada evaluasi. C6. Meskipun nanti sekarang sudah ada revisi taksonomi Bloom ya oleh Anderson. Nanti kita coba lihat ada revisinya. Yang penting sekarang diketahui dulu dasarnya bahwa kognitif itu ada 6 tingkat. Jadi sebetulnya materi ajar juga itu bisa berbasis 6 tingkat. Gitu. Materi pengetahuan hanya berbentuk fakta. Materi konsep sudah menunjukkan analisis. Gitu. Sudah lebih tinggi kalau konsep dan prinsip ya. Ini berdasarkan apa yang disebut dengan taksonomi. Taksonomi dari Benjamin S. Bloom. Ya. Yang kedua, kok nggak jalan? Yang kedua, kompetensi keterampilan atau psikomotor. Juga terdiri dari 5 tingkatan. Jadi peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian maupun naturalisasi yang paling tinggi. Jadi kompetensi-kompetensi psikomotor itu biasanya mata pelajaran atau materi-materi olahraga, keterampilan, atau yang berhubungan dengan gerak fisik, motorik, kasar maupun motorik halus. Ini bisa kita lihat kalau misalnya anak TK itu baru belajar menggambar, nah itu kelihatan itu. Peniruannya, ya, ketepatannya, maupun perangkaiannya itu, ya. Yang ketiga, afektif atau sikap. Ya, ini juga dari Benjamin S. Bloom, tapi dilengkapi oleh Cradwell. Jadi tingkat afektif itu 1 paling rendah itu pengenalan, pemberian respon, penghargaan nilai-nilai, pengorganisasian sampai kepada pengalaman, sama 5. Jadi afektif dan psikomotor itu ada 5 tingkatan, kecuali kognitif ada 6 ya. Ada 6 tingkatan. Nah, selanjutnya kita bisa mengklasifikasi materi ajar kalau kita sudah menurunkan KD kepada indikator. Bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK? Pertama, indikator itu merupakan penanda pencapaian. Jadi tandanya apa? Misalnya dapat menjelaskan. Jadi setelah siswa menjelaskan berarti dia sudah memberi tanda bahwa dia sudah memiliki. Jadi indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dari tidak bisa menjadi bisa, yang menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Kalau kita mau kaitkan dengan situasinya. Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat evaluasi penilaian. Jadi indikator itu juga nanti alat dijadikan sebagai dasar evaluasi. Sehingga apa yang kita ajarkan itu nanti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tujuan, dibuktikan dengan penilaian. Nah, pertanyaan selanjutnya begini. Ada berapa IPK yang bisa keluar dari KD?